Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Sejumlah anggota TNI pingsan saat upacara di Merauke. Pemasangan baliho bacalek dan parpol sebelum jadwal kampanye sudah menyalahi aturan. Blokade kantor wali kota Jayapura akhirnya dibuka. Aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menembak mati 5 anggota KKB di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kelima anggota KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang ditembak mati sebelumnya terlibat pembakaran kios, penembakan pesawat sipil, hingga pembunuhan 1 anggota BRIMOB. Dari tangan pelaku, aparat menyita 3 pucuk senjata api, amunisi, serta sejumlah barang bukti lainnya. Kelima anggota KKB ini merupakan anak buah Ananias Atimimin. Petugas Polres Mimika meringkus 2 pemuda dalam rumah kontrakan karena mengedarkan sabu-sabu di Kampung Nawaripi, Kelurahan Wania. Di lokasi, polisi menemukan sabu-sabu dalam bungkusan plastik berukuran kecil yang siap diedarkan. Sabu-sabu tersebut langsung disita polisi. Kedua tersangka ternyata merupakan residivis dalam kasus yang sama. Sudah berapa lama tinggal di sini? Kampung Nawaripi selama ini dianggap bersih dari peredaran narkotika dan minuman keras karena warga aktif saling mengawasi. Petugas Polres Merauke berselisih dengan sekelompok warga di Jalan Aru. Perselisihan dipicu warga yang menolak polisi membawa seorang pria bernama Benny karena berbuat onar dalam kondisi mabuk. Untuk menghindari bentrokan, polisi akhirnya membujuk keluarga agar mau menyerahkan Benny karena kerap mabuk dan membuat ricuh. Polisi akhirnya bisa membawa pelaku ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Namun akibat ulah pria mabuk ini, Jalan Aru tidak bisa dilintasi karena sempat ditutup selama 1 jam. Kebakaran terjadi di Kelurahan Asano, Kota Jayapura, Papua. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di kawasan ini. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah yang kemudian dengan cepat merambat dan membakar rumah petak di sebelahnya. 5 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura dan mobil water cannon milik Polda Papua dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka, namun pemilik rumah terpukul dan sedih karena banyak barang berharga yang tidak sempat diselamatkan. Polisi meringkus 3 dari 5 pelaku pemerkosaan seorang wanita di Merauke, Papua Selatan. Korban mendatangi pos polisi di Bandara Mopah, Merauke. Korban melapor telah diperkosa 5 pria mabuk di ujung landasan pacu bandara. Petugas yang langsung mendatangi lokasi tidak jauh dari kantor polisi mendapati pelaku sedang asik menenggak minuman keras di semak-semak. 3 dari pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, dan 2 lainnya berhasil melarikan diri.
Kecelakaan tunggal lalu lintas terjadi di Jalan Kuala Kencana, Mimika, Papua Tengah. Minibus melaju dari Kuala Kencana menuju Mimika, namun dalam perjalanan pengemudi mobil kehilangan kendali sehingga mobil terjun ke parit. Diduga sopir mobil dalam keadaan mabuk minuman beralkohol hingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Sopir langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Sedangkan mobil langsung ditarik dan dibawa ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Mimika. Petugas imigrasi kelas 1 Jayapura menangkap seorang warga Polandia di Kabupaten Sarmi, Papua karena melanggar undang-undang keimigrasian. Warga asing tersebut bekerja meneliti peninggalan bersejarah Perang Dunia Kedua di Sarmi, padahal izin masuk Indonesia sebagai turis. Petugas imigrasi akan menjatuhkan sanksi sesuai undang-undang keimigrasian, yakni deportasi atau dipulangkan ke negaranya dan dicekal masuk ke Indonesia. Yang pegang spanduk di depan. Ratusan tenaga kesehatan atau nakes dari 3 rumah sakit di kota Jayapura berunjuk rasa di kantor Gubernur Papua. Para pengunjuk rasa ini merupakan nakes dari RSUD Jayapura, RSUD AP Pura, dan RSJ AB Pura. Mereka menuntut kenaikan gaji sesuai standar profesi dan tanggung jawab. Kedatangan mereka diterima Elpius Hugi, Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua. Sekelompok warga yang mengaku pemilik hak ulayat tanah menutup Jalan Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat dengan material tanah. Mereka menuntut ganti rugi lahan yang belum dilunasi pemerintah daerah Manokwari. Ganti rugi yang dituntut cukup fantastis, yakni 120 miliar rupiah ditambah 50 rumah. Akibat pemalangan tersebut, kegiatan di Pasar Wosi terpaksa ditutup, sehingga para pedagang memilih berjualan di emperan toko. Blokade jalan kerap dilakukan sekelompok orang yang protes kepada pemerintah. Namun tindakan tersebut justru memicu kekesalan warga karena mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.